Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Fitria dengan NIM 220404016. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa lisan pada kanal YouTube Ariel Kunil. Tujuannya, setiap negara mempunyai bahasa sendiri karena bahasa merupakan budaya bangsa. Seperti negara lain, Indonesia memiliki bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan berinteraksi yang dapat menyalurkan pemikiran, ide, dan perasaan. Menurut Clear dan Agustina dalam Latifah kawan-kawan 2021, sebagai warga negara Indonesia, kita telah diajarkan bahasa Indonesia sejak lama. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan pengucapan kosakata selama proses pembelajarannya. Bukan hanya warga negara asing, tetapi juga warga negara lokal yang bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dapat melakukan kesalahan. Dalam bahasa Indonesia, kesalahan pengucapan kosakata merupakan kajian pada tataran fonologi. Fonem yang menjadi dasar analisisnya adalah bunyi bahasa. Tataran yang dianalisis oleh disiplin ilmu fonologi Triandi dan M. Ham 2021 sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyaningsih dalam Si Kanan dan kawan-kawan 2021 bahwa fonologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan menelaah terkait fonem-fonem yang berbahasa untuk memastikan bahwa bunyi bahasa yang dituturkan manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Studi fonologi sangat penting. Sebagai besar dari kita seringkali tidak memperhatikan bunyi pengucapan. Itu adalah kesalahan pada tataran fonologi. Kesalahan ini tidak hanya terjadi dalam bahasa tulisan, tetapi juga dalam bahasa lisan. Ini karena penggunaan bahasa lisan terkait dengan bunyi-bunyi yang berasal dari tuturan, yang menyebabkan kesalahan fonologi lebih sering terjadi. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ujar manusia dengan unsur dasarnya berupa fonem. Menurut Suparno 2012, bagaimana yang telah dikemukakan oleh Setiawati 2013, kesalahan berbahasa bidang fonologi sebagai besar berkaitan dengan penghafalan bunyi-bunyi bahasa yang berupa perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Seiring perkembangan zaman, penggunaan media sosial semakin melambung tinggi. Menurut Cahyono dalam Azizah dan kawan-kawan 2022, media sosial merupakan jaringan seluler yang memuat situs yang dapat diakses siapa saja, dapat membuat halaman web pribadi, dan terhubung dengan teman-teman sebagai alat komunikasi untuk berbagai informasi. Media sosial sangat dibutuhkan dan tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. YouTube, sebuah media sosial yang digunakan untuk membagikan informasi atau liburan dalam bentuk video, dapat ditonton oleh orang-orang dari seluruh dunia. Karena YouTube memiliki banyak kesalahan pengucapan yang bertentangan dengan norma bahasa Indonesia, itu dapat menjadi subjek penelitian. Penelitian ini bukanlah yang pertama. Penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam konteks ini. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Azizah et al. 2022 dengan judul Kesalahan Berbahasa Bidang Fonologi pada Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Umum PBB ke-75. Penelitian ini sama-sama mempelajari kesalahan fonologi bahasa. Selain itu, ada perbedaan dalam penelitian ini karena objek penelitian Azizah et al. Adalah pidato Presiden Republik Indonesia, sedangkan penelitian menggunakan tuturan Ariel Kunil pada kanal YouTube dengan judul MC Family Day Astra Optal Part 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cud Anita Zuhra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai metode. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah mengevaluasi secara menyeluruh kesalahan bahasa lisan. Salah satu tujuan dari desain penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan penyimpangan kebahasaan dalam transkrip teks melalui serangkaian langkah-langkah teratur.
Sumber data primer dipilih secara purposif karena kompleksitas dan variasi kesalahan berbahasa yang terkandung dalam transkrip teks lisan dari YouTube channel Ari Kunil berjudul MC Family Day Astra Autopart 2023. Proses pengumpulan data didukung oleh instrumen penelitian seperti pedoman untuk menganalisis kesalahan berbahasa, kartu data untuk pencatatan temuan, kemudian matriks klasifikasi kesalahan berbahasa. Metode dokumentasi pengumpulan data juga mencakup transkripsi verbatim rekaman, kategorisasi teks berdasarkan konteks komunikasi, dan seleksi data yang mengandung indikasi sehingga hanya data yang relevan yang dapat dipilih dan difokuskan. Selanjutnya, klasifikasi jenis penyimpangan berbahasa digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan. Dalam tahap interpretasi, faktor penyebab dan konsekuensi kesalahan dipelajari. Terakhir, peneliti membuat kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk validasi data. Teknik ini mencakup triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Triangulasi metode dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Dan triangulasi keputusan ahli dengan konsultasi dengan ahli bahasa. Tujuan dari proses validasi data adalah untuk menjamin kredibilitas dan keterpercayaan hasil penelitian. Dengan menjaga data asli, menghindari manipulasi data, dan menghormati hak intelektual. Penelitian memperhatikan etika akademik. Penelitian dilakukan selama 6 bulan dengan persiapan pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan terpisah. Secara keseluruhan, tujuan metode penelitian adalah untuk menghasilkan analisis menyeluruh dari berbagai kesalahan berbahasa yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga mampu mengungkap kompleksitas dinamika sosiolinguistik bahasa. Kemudian, adapun hasil dan pembahasannya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bahwa beberapa jenis kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam konteks yang berasal dari acara formal dapat mengurangi kualitas komunikasi lisan selama acara formal. Fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik adalah 4 tingkat utama kesalahan linguistik. Pesan menjadi tidak jelas dan pembicara tidak terlihat profesional karena kesalahan berbahasa ini. Yang pertama ada kesalahan fonologi. Ketika kata-kata diucapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar bahasa, disebut kesalahan fonologi. Ini dapat menyebabkan audiens kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Salah satu kesalahan fonologi dalam video Ari Kunil, MC Family Day Astra Autopart 2023 di kanal YouTube adalah penggunaan kata pengisi yang berlebihan seperti leg, dan malamam. Kata pengisi ini sering digunakan sebagai jeda atau pengganti ide dalam kalimat yang tidak teratur. Pembicara sering kali tidak menyadari penggunaan kata pengisi yang berlebihan yang dapat mengganggu komunikasi yang lancar dan jelas. Kata pengisi biasanya muncul ketika pembicara tidak yakin atau siap dengan apa yang akan mereka katakan. Menurut Garnhorn dan Soto tahun 2018, ini menunjukkan bahwa ada kebingungan atau tidak lancar dalam berbicara. Audiens mungkin merasa tidak percaya diri dan kesulitan memahaminya. Meskipun pembicara mungkin tidak menyadari penggunaan kata pengisi ini, Hamel et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa berbicara dengan lancar sangat penting, terutama selama acara formal, karena dapat membuat audiens tidak fokus dan membuat pesan yang disampaikan tidak efektif. Oleh karena itu, pembicara harus berlatih untuk menjadi lebih siap dan percaya diri saat berbicara, dan menghindari penggunaan kata pengisi yang tidak perlu. Kesalahan fonologi lainnya terkait dengan penggunaan kata yang tidak jelas atau pengucapan fonem tertentu yang salah, yang dapat mengubah makna kata. Pengucapan yang salah dapat membuat audiens kebingungan dan tidak memahami kata yang dimaksud. Penelitian dalam dimensi fonologis menunjukkan betapa kompleksnya penyimpangan bunyi dan pelafalan. Beberapa komponen utama kesalahan fonologis termasuk menurut teori fonetik Muslik tahun 2010, pelepasan fonem, substitusi bunyi, dan pelafalan tidak baku. Misalnya,
fenomena linguistik drift yang menarik adalah pengucapan kata cakep berulang kali. Profesor Dr. Abdul Chair tahun 2015 menemukan bahwa pengaruh bahasa yang digunakan dalam wacana informal menyebabkan kesalahan fonologi seperti ini. Tidak sistematisnya struktur bunyi menunjukkan bahwa penutur tidak mahir menggunakan bahasa dalam komunikasi formal. Kegagalan penutur untuk menghasilkan bunyi bahasa sesuai dengan aturan fonetis dan fonologis dikenal sebagai kesalahan fonologi. Misalnya menghapus konsonan akhir dari kata-kata Indonesia seperti 10 menjadi 10. Seringkali fenomena ini disebabkan oleh bahasa lokal atau kebiasaan berbicara yang menyimpang dari standar fonologis bahasa. Seseorang sering mengalami kesalahan fonologi karena tidak memahami sistem bunyi bahasa target, terutama jika bahasa pertama penutur memiliki pola fonologis yang berbeda. Menurut Kraft tahun 1991, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa, termasuk distribusi dan fungsi fonem sebagai unit terkecil. Fokus fonologi adalah pola dan aturan bunyi yang membedakan kata-kata dalam suatu bahasa, misalnya huruf P dan B. Dalam bahasa Indonesia dapat digunakan untuk membedakan kata paku dan baku. Identifikasi fonem, alofon, dan suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan nada adalah bagian dari analisis fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian utama menurut Chair tahun 2012. Fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi dibuat dan memiliki karakteristik fisik, dan fonemik yang mempelajari fungsi dan pola fonem dalam sistem bahasa tertentu. Fonologi memberikan pemahaman tentang bagaimana bunyi digunakan untuk membentuk makna. Dalam proses belajar bahasa kedua, fonologi sangat penting. Misalnya, orang yang berbicara bahasa Indonesia sering kesulitan membedakan bunyi tertentu dalam bahasa Inggris seperti V dan F, karena kedua bunyi tersebut tidak memiliki fonemis yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana fonologi membantu memahami interaksi antara sistem bunyi yang berbeda dalam berbagai bahasa. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasari dengan NIM 2204040002. Saya akan membahas mengenai kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi terjadi ketika kata-kata yang digunakan tanpa mengikuti aturan bahasa Indonesia yang baku. Salah satu contoh kesalahan morfologi adalah penggunaan kata door dari kata door prize. Penggunaan kata-kata ini yang tidak baku ini menunjukkan bahwa seseorang tidak tahu atau tidak memperhatikan bentuk kata yang benar dalam bahasa Indonesia. Ketidakcermatan dalam menggunakan kata-kata yang tepat dapat membuat Anda terlihat kurang profesional, terutama saat berbicara di acara formal. Menurut Kansir, pada tahun 2012, penggunaan bahasa lebih dominan atau bahasa yang telah dikuasai pembicara sering menyebabkan kesalahan morfologi. Misalnya, pembicara mungkin telah terbiasa menggunakan kata-kata Inggris atau kata-kata serapan yang lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jika mereka menggunakan kata door daripada kata baku door prize, untuk menghindari kesalahan morfologi, pembicara seharusnya memahami aturan pembentukan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Pembicara harus memperhatikan bentuk kata yang mereka gunakan untuk menghindari kesan tidak profesional atau tidak peduli dengan aturan kata bahasa, terutama saat berbicara di acara formal. Kompleksitas yang terkait dengan pembentukan dan perubahan kata dapat dilihat melalui tataran morfologis. Menurut Kiri Dalaksana pada tahun 2008, kesalahan morfologis menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami sistem pembentukan kata bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian dengan sistem morfologis standar ditunjukkan oleh kata-kata seperti kami ucapkan dan penggunaan afiks yang tidak tepat. Konstruksi ditunjukkan oleh kata-kata seperti ini tadi itu tidak tepat pada pembahasan linguistik yang tidak biasa dihasilkan oleh proses morfemis yang tidak teratur. Kesalahan morfologi adalah ketika bentuk kata tidak sesuai dengan aturan, seperti imbuhan atau pemenggalan yang salah. Menurut Kri Dalaksana, pada tahun 2008
pemahaman yang buruk tentang kaidah pembentukan kata atau dampak langsung dari struktur morfologi bahasa asing atau bidang tertentu dapat menyebabkan kesalahan ini. Salah satu bidang linguistik yang dikenal sebagai morfologi mempelajari cara kata disusun dan dibentuk. Bidang ini mempelajari morfem, unit bahasa terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Contoh morfem dalam bahasa Indonesia adalah dalam berlari dan kan dalam melakukan. Menurut Krida Laksana pada tahun 2008, proses seperti devirisasi, infleksi, reduplikasi, dan komposisi digunakan dalam morfologi untuk mempelajari pembentukan kata. Morfologi membantu kita memahami bagaimana komponen bahasa berinteraksi satu sama lain untuk membuat kata-kata baru dan mengubah maknanya. Karena peran gramatikal kata sering dipengaruhi oleh perubahan bentuknya. Morfologi terkait erat dengan sintaksis, misalnya menambah sufiks dan kata-kata kerja seperti beri menjadi berikan, dapat mengubah fungsi kata dalam kalimat. Selanjutnya yang ketiga mengenai kesalahan sintaksis. Teks ini mengandung kalimat yang tidak runtut, pengulangan berlebihan, dan ambiguitas. Salah satu kesalahan sintaksis yang ditemukan adalah pengambilan salam yang tidak perlu. Pengulangan salam yang berlebihan dapat mengganggu komunikasi dan membuat acara terasa tidak efisien. Salam berulang juga dapat membuat audiens tidak nyaman dan membuat mereka kehilangan fokus pada pesan utama. Disampaikan oleh Lestari pada tahun 2015, dia menjelaskan bahwa penyusunan kalimat yang tidak efektif adalah penyebab utama kesalahan sintaksis. Pembicara yang tidak memperhatikan struktur kalimat yang baik dan benar dapat membuat kalimat yang membingungkan atau tidak jelas. Kalimat yang tidak jelas atau pengulangan yang tidak perlu dapat merusak pesan dan membuat audiens tidak terhubung dengan pembicara selama acara formal. Selain pengulangan berlebihan, ada juga kata atau kalimat yang tidak teratur, seperti saya ingin berbagi pantun sedikit. Boleh Bapak Ibu? Kalimat ini tidak jelas dan sulit dipahami. Penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan struktur kalimat yang baik dan benar dapat menyulitkan audiens untuk memahami pesan. Disampaikan oleh Ramadianti pada tahun 2021, dia mengatakan bahwa kesalahan sintaksis ini juga dapat terjadi karena tidak mempersiapkan kalimat. Agar audiens dapat memahami pesan dengan mudah, setiap kalimat yang digunakan harus disusun dengan baik dan memiliki subjek, predikat, dan objek yang jelas. Studi menunjukkan bahwa tataran sintaksis adalah yang paling kompleks. Kesalahan struktural dalam kalimat dapat menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat berkomunikasi secara formal. Selanjutnya, menurut teori sintaksis Alwi pada tahun 2003, struktur kalimat yang dikaji ditunjukkan dengan ketidaksesuaian antar konstituen, percampuran ragam bahasa, dan kurangnya koherensi gramatikal. Seperti malam-malam makan tomat ke pasar minggu, menunjukkan gangguan sintaksis besar. Kesalahan sintaksis biasanya berasal dari struktur kalimat, seperti penggunaan kata yang salah atau konjungsi yang tidak tepat. Contohnya seperti kalimat wow, sedikit deh, boleh deh, saya mau kasih via biar lebih semangat lagi. Menunjukkan bahwa struktur subjek, predikat, dan objek tidak berurutan dengan benar. Ungkapan ini menunjukkan kepada penonton dengan memberi tahu kepada rekannya via bahwa sang MC ingin memberikan sapaan atau salam hangat kepada penonton agar penonton lebih semangat. Selanjutnya disampaikan oleh Chir pada tahun 2009, menguraikan bahwa dua faktor yang paling sering menyebabkan kesalahan ini seperti kurangnya penguasaan struktur.
sintaksis bahasa yang dituju atau gangguan dari pola kalimat dalam bahasa asal penutur. Sintaksis adalah studi tentang struktur yang mendasari dan penyusun kalimat. Tujuan dari sintaksis adalah untuk memahami tata bahasa dan pola yang mendasari penyusunan ujaran melalui analisis hubungan antara dua kata, frasa, klausa, dan kalimat. Teori tata bahasa transformasional generatif digunakan oleh Chomsky pada tahun 1957 untuk menjelaskan bahwa sintaksis terdiri dari struktur permukaan dan struktur dalam gelap. Struktur permukaan menunjukkan bentuk kalimat yang diucapkan, sedangkan struktur dalam menunjukkan hubungan semantik yang mendasari. Studi sintaksis adalah bagian dari linguistik yang mempelajari bagaimana bergabung menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis melihat hubungan hierarkis dan struktural antara elemen kalimat untuk memahami bagaimana elemen bekerja sama untuk menyampaikan makna. Disampaikan oleh Chomsky pada tahun 1957 menyatakan bahwa sintaksis terjadi dari dua tingkat struktur utama. Yang pertama, struktur permukaan terdiri dari bentuk luar kalimat seperti kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Selanjutnya, struktur dalam terdiri dari hubungan semantik atau makna mendasari kalimat. Pemahaman tentang susunan subjek, predikat, dan objek adalah bagian dari analisis sintaksis. Subjek, predikat, objek atau biasa kita sebut SPO adalah pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Tetapi variasi struktur ini sering digunakan dalam puisi atau karya sastra untuk menghasilkan efek tertentu. Selanjutnya, sintaksis sangat penting untuk memahami ambiguitas yang terkandung dalam kalimat. Misalnya seperti kalimat saya tunjuk sebelah sini, langsung teriak sambil tangannya ke atas semuanya ya. Dalam menunjukkan bahwa MC meminta semua orang di ruangan untuk berteriak sambil mengangkat tangan mereka, analisis sintaksis membantu dalam menjelaskan makna yang mungkin berdasarkan struktur kalimat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesalahan semantik. Kesalahan semantik terjadi ketika kata terpilih dengan salah satu tidak memiliki makna yang dimaksudkan. Salah satu contoh kesalahan semantik yang ditemukan adalah penggunaan kata cakep dan pantun yang diulang-ulang tanpa relevasi dengan konteks acara formal. Kata-kata yang terlalu banyak digunakan tidak hanya menurunkan kualitas pesan yang disampaikan, tetapi juga menimbulkan kesan tidak profesional. Menurut Heritin 2017 menjelaskan bahwa kesalahan semantik sering terjadi ketika pembicara memilih kata yang salah untuk konteks acara. Agar kesan yang diberikan tetap profesional, pembicara di acara formal harus menggunakan kosakata yang sesuai dengan situasi. Pembicara harus lebih selektif saat memilih kata-kata untuk digunakan karena dapat mengalihkan perhatian audiens dari tujuan utama acara dan mengurangi efektivitas komunikasi. Mereka juga harus memastikan bahwa kata-kata yang digunakan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan konteks acara. Masalah makna dan pemaknaan ditangani oleh dimensi semantik. Menurut Panteda 2010 mengatakan bahwa kesalahan semantik merupakan representasi konteks dari interaksi linguistik dan kognitif dan bukanlah hanya masalah leksika. Hasil yang menarik adalah kembalian istilah cakep sebagai partikel partis tanpa makna yang jelas. Kesalahan semantik terjadi ketika makna kata atau kalimat tidak sesuai dengan konteks di mana kata tersebut digunakan. Menurut Graf 1991 menyatakan bahwa kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata atau ketidakmampuan memahami konteks dengan benar. Salah interpretasi makna kata dalam bahasa lain yang serupa bunyi juga dapat menjadi penyebabnya.
Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Bidang ini melibatkan analisis hubungan antara tanda-tanda linguistik, kata, perasa, kalimat, dan makna yang dikandungnya. Semantik mencakup berbagai topik seperti sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, serta makna literal dan kontekstual. Menurut Lesius 1905, semantik membahas dua jenis utama makna. Makna denotatif, arti langsung, dan makna konotatif, arti tambahan atau asosiatif. Semantik memungkinkan kita memahami bagaimana bahasa menciptakan dan menyampaikan makna di berbagai konteks. Kajian semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Kajian ini melihat bagaimana tanda-tanda linguistik seperti kata, perasa, dan kalimat berinteraksi dengan makna yang disampaikan. Menurut Lesius 1995, ada dua kategori utama. Yang pertama itu denotatif, makna literal yang mengacu pada identitas tertentu. Yang kedua, makna konotatif, itu adalah makna tambahan yang terkait atau emosi. Baik, jadi kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa dalam tes acara format mencakup kesalahan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kesalahan ini dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahami pesan yang disampaikan dan mengurangi kesan bahwa pembicara profesional. Pembicara harus berlatih berbicara dengan lancar dan menghindari menggunakan kata pengisi yang berlebihan untuk memperbaiki kesalahan fonologi. Dalam morfologi sangat penting untuk memastikan bahwa bentuk kata digunakan sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baku dan menghindari kesalahan sintaksis seperti kalimat tidak jelas dan pengulangan yang tidak perlu. Terakhir, secara semantik penting untuk mempertahankan kesan profesional saat berkomunikasi dengan memilih kata yang tepat untuk acara. Analisis fonologi, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik memberikan perspektif luas tentang bahasa. Analisis ini membantu memahami pola bunyi, morfologi menunjukkan struktur kata, dan semantik mempelajari makna yang terkandung dalam kata. Pemahaman kita tentang bahasa sebagai sistem yang kompleks dan perubahan-ubah memerlukan kolaborasi antara keempat cabang ini. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.